Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Arwah Gadis Tanpa Wajah. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semudah itu kau ucapkan kata maaf. Tidak. Mayang menyiramkan garam yang ada dalam genggamannya pada luka Pramuja. Pramuja berteriak histeris. Rintiannya terdengar memilukan. Namun tidak sama sekali orang dapat membantunya. Tolong hentikan. Maafkan saya, Mayang. Hentikan, Ai. Suara seseorang membuat semua kembali menoleh. Aryo. Tolong, maafkan semua kesalahan ayah. Biar kami yang menghukumnya. Biar hukumnya mengadilinya. Ujar Aryo menatap sendu sosok Naima. Tidak. Jangan kamu campur urusanku. Dia akan mati. Naima akan membalaskan dendamnya. Hardik Yanto dengan mencengkram erat kera baju Aryo. Pak, semua ini tidak benar. Jadi, kau membenarkan semua perlakuan Pramuja. Dia membunuh putriku, Naima. Sambung Maya. Tidak seperti itu, Bu. Tapi... Yanto menginjak kaki Pramuja yang putus. Darah yang kental mengalir deras dari kakinya yang putus. Pramuja mengerang menahan sakit. Wajahnya sudah semakin memucat. Maafkan saya, Yanto. Maafmu tidak berguna. Kau harus menerima pembalasannya lebih pedih, Pramuja. Yanto memeki. Amarah sudah berada di atas kepalanya. Matanya memerah karena menahan amarah. Kau menghukum istriku. Kau menghukum putriku. Kau... Pak, saya mau hentikan. Aryo bersimpu di kaki Yanto, membuat Yanto kecewa akan keputusan Aryo yang memintanya memaafkan Pramuja. Tidak semudah itu. Aryo menatap sendu Yanto. Perbuatan Pramuja memang keterlaluan. Bahkan kesalahannya sangat fatal. Cukup, Pak. Arsita sudah mati. Naima sudah membalaskan dendamnya. Biarlah ayah menjadi urusan hukum. Tidak. Mereka akan mati di tangan putriku. Yanto menginjak kembali kaki Pramuja yang buntu. Pramuja memekik kesakitan. Air mata luruh membanjiri wajahnya. Dulu, anakku memohon padamu. Namun, kau tidak sedikit pun mengasihi putriku. Kau tidak sama sekali iba menatap putriku yang dibakar oleh bawahanmu. Bahkan tanganmu yang menyalakan api itu. Kau terus mengasut bawahanmu agar mereka menuruti membakar putriku. Yanto berapi-api mengatakan isi hatinya. Kemarahan atas perbuatan Pramuja sudah membuat hatinya gelap. Hanya rasa sakit dan kebencian, juga dendam yang sudah membara. Kini tinggal kau menyusul semua para bajingan itu. Bu. Aryo menatap Mayang, memelas meminta kemaafan dari seorang ibu. Maaf, rasa sakitku tidak dapat sembuh hanya dengan kata maaf. Dia sudah membuatku hancur. Dia sudah menghancurkan hidup putriku. Jadi sudah jelas kami tidak akan memberikan dia pengampunan. Aryo menunduk. Pantas mereka kejam. Jika apa yang dilakukan Pramuja pun telah menyayat hati Mayang dan Yanto.
Semua orang menatap nanar Pramuja. Meski rasa iba dan kasihan Mayang, dan Yanto tak akan membiarkan Pramuja itu bebas. Rasa sakitku tak akan sembuh begitu saja. Penderitaanku tak akan begitu saja pudar hanya karena kata maafmu. Tunjuk Mayang pada Pramuja. Hanya karena ego, kau membuat putriku menderita. Hanya karena cintamu yang tak kubalas, kau melenyapkan putriku. Yanto menatap Mayang penuh pertanyaan. Ucapan Mayang membuat Yanto tak mengerti. Iya, Pramuja sejak dulu mencintaiku, Pak. Tapi ibu menolaknya karena ibu tidak pernah memiliki perasaan apapun terhadapnya. Ibu pikir sejak dia menikahi Nyonya Yuningsi, dia sudah mampu menerima kenyataan. Bahkan setelah dia memiliki seorang putri. Sama hal dengan ibu. Ibu tidak pernah berpikir jika dia masih memiliki perasaan. Dan perasaannya buta sehingga dia membuat putriku tiada. Yanto seakan tak percaya. Ia tidak pernah mengetahui akan perasaan Pramuja pada istrinya. Namun, rupanya Mayang pernah menceritakan masa lalunya, sehingga dia tahu setelah apa yang dialami putrinya. Yanto pun berpikir, jika selama ini Mayang menyimpan segala kesedihannya, mungkin karena dia tahu sebab dari kematian putri semata wayangnya. Maafkan ibu, Pak. Ibu tidak menceritakannya pada Bapak. Bukan maksud ibu menutupinya. Hanya saja, ibu pikir semua tidak akan terjadi seperti ini. Namun rupanya, hati dia sangatlah buta. Mayang menatap tajam Pramuja. Derayan air mata membasahi pipinya. Tubuhnya gemetar. Rasa sakit di hati dan sesaknya dada kian terasa. Sebab itu, tidak akan ada pengampunan bagi manusia sepertinya. Manik Mayang menatap nyalang Pramuja. Yanto dan Aryo juga semua yang ada hanya diam. Pernyataan yang baru saja Mayang katakan sungguh di luar pikiran. Itu dulu, semua manusia akan memiliki masa lalu. Ibu tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salah ibu. Hanya saja, kenapa ibu tidak menceritakan ini sejak awal? Maafkan ibu, Pak. Maaf. Sedalam apa orang mencintai? Kita hanya bisa mencintai. Jika Tuhan tidak berkehendak, semua ada di jalannya. Untuk apa ibu minta maaf? Semua sudah terjadi. Kini hanya sebuah balasan. Balasan atas apa yang telah mereka berbuat terhadap kita. Bapak tidak peduli atas masa lalu kalian. Namun satu kesalahannya. Dia sudah mengambil putriku. Dia memisahkan seorang anak dari orang tuanya. Dia tak pantas hidup di dunia tanpa rasa bersalah dan dosa. Mayang tersenyum, mengulum bibirnya yang pucat. Mayang bahagia karena memiliki seorang suami yang tak pernah menyakiti perasaannya. Yanto menatap kembali pria yang masih mengadu. Cairan berwarna merah kental masih mengucur dari kakinya. Ringisan kesakitan masih menjadi menghilang kesunyian. Hewan malam seakan tahu, sehingga mereka menyembunyikan suaranya dan berganti dengan suara kesakitan dari pria yang sudah berbalut luka di seluruh tubuhnya. Katakan, apa alasanmu membunuh putriku? Tanya Yanto mendongakkan kepalanya. Pramuja menatap nanar manik hitam Yanto. Bibirnya gemetar menahan rasa sakit di kaki dan tangannya. Katakan, apa alasanmu membunuh putriku? Apa karena kau menginginkan istriku? Atau karena putrimu? Aryo menatap Yanto. Pertanyaan kembali timbul di benaknya. Maksud Bapak? Ya, mungkin saja Pramuja membunuh putriku karena tidak ingin melihat putrinya kecewa saat ia tahu kau menyukai Naimah. Aryo bergeming. Tunggahnya terasa lemas. Kenyataan demi kenyataan kini terpampang nyata. Benarkah? Benarkah yang dikatakan olehnya? Lirih Aryo menatap Yanto. Pramuja mengangguk. Aryo meremas kepalanya. Kenyataan begitu pahit.
Kenyataan di mana Pramuja dan Arsita membunuh Naima hanya karena dirinya yang mencintai Naima. Keegoan macam apa ini? Apa kau tidak memiliki hati? Apa kau tidak memiliki sanubari? Jika aku tahu, semua karena aku, tidak akan pernah aku mengagumi dan mencintaimu, Nai. Arya memukul tanah dengan tangannya. Hatinya merasa kecewa. Perasaan bersalah kini kembali menyelundup di hatinya. Sesak. Dadanya terasa sesak. Mengetahui jika wanita yang diam-diam dia cintai dibunuh oleh Arsita, wanita yang menjadi istrinya. Kau dengar itu? Dia dan istrimu yang membunuh putriku. Mayang kembali menangis. Air matanya tumpah mendengar bahwa Pramuja dan Arsita membunuh Naima karena hal yang di luar akal. Lihat putriku. Mayang menatap nanar Naima. Naima yang hanya berdiri menyaksikan. Dia menatap manusia-manusia yang sudah menghancurkan hidupnya. Selama ini, Naima berusaha menjadi wanita baik. Meski dengan perbedaan wajahnya, dia berusaha menerima setiap hinaan karena tak ingin menyakiti perasaan orang lain. Tapi kini, kekecewaan, dendam, dan kemarahan sudah berada di dalam dadanya. Brak! Pramuja memekik. Tubuhnya terpental akibat Naima melemparnya pada tumpukan kayu. Kau! Matanya merah. Bau busuk dan aroma amis menyeruak. Semua menutup hidung kala mencium aroma tak sedap di indera penciumannya. Kau memfitnahku. Kau menghasut mereka agar membenciku. Suara parau dan berat menggema. Telinganya membuat semua orang bergidik ngeri. Naima menunjukkan wajahnya yang mengerikan. Wajahnya yang hancur. Lidahnya yang menjulur panjang. Kulit yang mengelupas yang dipenuhi ribuan binatang jelata yang menggeliat di seluruh tubuhnya. Semua melihat dengan merasa jijik dan muak. Naima memandang satu persatu secara bergantian. Wajahnya yang hancur memberikan aroma tak sedap yang membuat semua orang merasa isi perutnya diaduk. Kalian, semua manusia yang berbuat keji, pantas mendapat balasan setimpal. Bajingan sepertimu pantas mendapat rasa sakit yang amat dariku. Suara harangan terus memekakan telinga. Naima terus menyiksa Pramuja. Dia tidak akan memberikan kematian tanpa rasa sakit seperti yang ia alami. Tidak akan kubiarkan. Kau maupun siapapun keluargamu, semua akan mati di tanganku. Pramuja meringis. Kelopaknya kembali meneteskan cairan bening. Ingatannya kembali pada bayangan di mana dirinya membakar Naima. Jelas, semua kehendak nafsunya demi menuruti keinginan Arsita. Nai, aku mohon. Arya memelas, tatapannya sendu dengan wajah lesunya. Brak! Yanto dan Mayang membawa setumpukan kayu. Warga pun sudah memenuhi halaman rumahnya. Tetangga dan warga yang sudah melihat jasad Arsita kembali berkerumun menyaksikan Pramuja yang sudah tergeletak dengan darah yang berceceran. Bunuh saja dia. Karena dia kami selalu dirudung rasa takut. Bahkan karena dia hati kami gelap, ujar seorang pria tambun. Ya, benar. Bunuh saja dia, timpal warga lainnya. Seringai Naima pada Pramuja yang kepalanya menunduk. Rasa sakit di kaki dan tangan seakan tak lagi Pramuja rasakan. Hanya penyesalan dan rasa malu yang kini hinggap di hatinya. Lakukan, kami ada bersamamu. Naima memandang semuanya dengan bergantian. Meski Naima tidak terlalu memikirkan banyak kebersamaan dengan mereka, namun mereka tidak pernah memberikan kata-kata yang menyinggungnya. Tak sedikit pula yang membenci. Namun mereka tak sampai hati melakukan kesalahan fatal seperti Pramuja.
Kau lihat? Pekik Naima menunjuk semua orang. Pramuja menatap nanar padanya. Sejuta penyesalan tiada lagi berguna. Kini dendam dan amarah sudah menyelubung di hati mereka semua, biarpun tidak lagi dapat berbicara. Bunuh saya, balaskan rasa sakitmu. Lirih Pramuja menatap Naima. Manik hitamnya terlihat sayu karena tangisan. Sudah pasti, namun tidak semudah itu. Nikmati rasa sakitmu sebelum ajal menjemput. Wajah hancurnya menatap Pramuja penuh amarah. Matanya merah menyala. Semua hanya terdiam melihat Pramuja yang sudah tidak berdaya. Kaki dan tangannya yang putus tidak berhenti mengalirkan darah. Bau anyir begitu pekat karena darah yang tidak berhenti mengalir. Warganya menutup hidung dan telinga kala melihat pria yang selalu mereka segani, seakan seperti mangsa yang sudah sekarat. Tawa menggema. Di malam yang semakin larut dan rintihan semakin menyayat, Pramuja sudah semakin memucat. Mungkin karena darah yang semakin mengering karena terus mengalir deras. Bu, siapkan apinya. Mayang segera mengumpulkan kayu dan menumpuknya, lalu menyalakan api. Jangan, Bu. Lirih Aryo memelas pada Mayang. Cukup, Aryo. Biarlah ini menjadi urusan kami. Uruslah urusanmu. Segera urus juga jasad istrimu. Hingga kau menangis darah sekalipun, aku tidak akan maafkan dia. Dia sudah menghancurkan hidupku, mengambil kebahagiaanku satu-satunya. Dia... Mayang kembali menangis, dan segera Yanto memeluknya dengan erat. Pramuja semakin merasa sesak menyaksikan jika sosok yang ia cintai lebih bahagia bersama pilihannya. Saya sadar. Saya akui kesalahan saya. Kau pantas mempertahankan dia karena dia suami yang amat mencintaimu, mampu menjaga dan selalu bersamamu. Lirih Pramuja memandang dua orang yang tengah saling menguatkan. Hatinya ngilu. Terasa teriris melihat wanita di hadapannya tidak pernah sekalipun peduli dengannya. Bukan hanya itu, hatinya terluka karena selama ini sudah menyia-nyiakan wanita yang sudah mendampinginya. Semua sudah terlambat. Maafmu tidak lagi berguna. Naima menarik rambut Pramuja. Kaki dan tangannya yang buntung terseret tanah. Rintihan memilukan sangat terdengar menyayat, namun tidak sama sekali ada yang ingin menolongnya. Ini yang kau lakukan padaku, bukan? Naima semakin kencang menarik Pramuja. Rintihannya hanya sebagai nyanyian. Yang ada bakal tiada, yang tiada akan segera ada. Cabagus diam saja, agar yang masih ada bisa segera pergi dan digantikan oleh yang akan datang. Naima bersenandung dengan senyumannya yang menyeringai. Bau busuk dan bau amis menyeruak di indera penciuman, membuat semua warga merasa mual. Aroma tak sedap semakin kuat dengan lantunan lagu yang dibawanya. Pramuja sudah tak berdaya. Perlahan matanya menutup dengan hembusan nafas yang semakin melemas. Aryo hanya menangis meratapi nasib keluarganya. Ia tak dapat menyelamatkan sang mertua, meski di hatinya tersimpan sebongkah marah. Namun kematian Arsita baginya sudah cukup. Semua menatap nanar kala Naima melemparkan Pramuja pada api yang berkobar. Teriakan kesakitan begitu menyayat. Semua menyaksikan bagaimana Naima membalaskan rasa sakit dan dendamnya. Tangis memenuhi indera pendengaran Mayang. Dia tersenyum getir. Bahagia dan kecewa menyatu di dadanya. Bahagia kala sosok pria kejam yang berkuasa telah tiada. Namun kecewa karena meski Naima membalaskan dendam, ia tak dapat kembali ke alam nyata. Setelah beberapa saat, Pramuja sudah tidak terdengar merintih. Hening, hanya keheningan yang menyelimuti. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulut salah satunya.
Oh, Pak. Lirih Naimah. Wajahnya telah kembali pada wajah aslinya. Mayang menatap sendu dengan bibir gemetar. Waktuku tidak lama lagi. Aku harus pergi. Urusanku di dunia sudah berakhir. Ujar Naimah dengan matanya yang mengembun. Mayang menghampirinya, mengelus pipi sang putri. Air mata luruh dan tak bisa ditahan. Mayang tidak sanggup jika akhirnya Naimah akan pergi. Naimah, jangan pergi. Semua sudah berakhir. Aku harus pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin melihat senyuman ibu dan bapak. Tidak, kamu tidak boleh pergi, Nai. Bu, terima kasih. Terima kasih sudah menjadi ibu yang baik untuk Nai. Terima kasih sudah menerima segala kekurangan Nai. Mayang semakin terisak. Tangisnya semakin pecah mendengar ucapan Naimah. Bapak, maafkan Nai. Selama ini belum bisa menjadi anak yang baik. Belum bisa memberikan kebahagiaan. Terima kasih atas kasih sayang kalian. Nai titip ibu, Pak. Jaga dan lindungi dia. Yanto mengangguk lemas. Hatinya hancur. Hancur karena tak bisa lagi bersama dengan putrinya. Mayang memeluk tubuh Naimah yang dirasanya hangat, dingin dan kaku. Jaga diri kalian. Semoga kalian bahagia setelah ini. Nai pamit. Mayang dan Yanto menangis seduh. Hatinya masih tidak rela membiarkan sang putri pergi. Namun bagaimanapun, kini mereka sudah berbeda alam. Naimah bukan lagi manusia. Untuk yang terakhir kalinya, Nai mohon. Lirih Naimah. Mayang dan Yanto pun memberikan senyuman terbaiknya. Mereka tersenyum meski berat kala melepaskan Naimah. Bayangan Naimah menghilang, menyisakan api yang sudah akan padam. Pramuja tiada, tubuhnya hancur di lahap api yang membara. Kini desa Kencanawangi berakhir dengan sebuah tragisnya kisah seorang gadis yang buruk rupa. Semua berharap jika setelah ini tidak ada lagi kejadian yang akan menimpa desanya. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Sebelumnya bagi kalian yang memiliki cerita horor dan misteri, bisa langsung DM akun Instagram saya yang sudah saya sertakan di link deskripsi. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.